Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan pagi hari ini kita mau sedikit memikirkan sebenarnya Bapa di sorga atau Tuhan atau Elohim yang kita kenal itu seperti apa. Karena setiap orang memiliki pengenalan yang berbeda. Bahkan setiap agama punya konsepnya tentang Tuhan akibat makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ya. Ateis itu pun juga dia sebenarnya memiliki konsep mengenai Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak ada ya. Atau ada juga berpendapat Tuhan itu semesta sebagainya, macam-macam. Mari kita melihat dulu lah dari Alkitab ini, dan saya sedikit nanti kesaksian mengenai Bapa di sorga yang saya kenal sejauh ini ya. Saya baca dengan cepat ini beberapa ayat, dan setelah itu saya akan sedikit kesaksian mengenai Bapa di sorga yang saya kenal ya. Ayat Mazmur 39 ayat 16 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, bukan sebagian, semua tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi bahwa Bapa di sorga sudah membuat skenario masing-masing orang ya, hidup saya juga sudah ditulis itu dari awal sampai akhir sebelum saya ada ya. Jadi sudah ditentukanlah, sudah tertulis. Ini bukan berarti saya nggak punya kehendak bebas, nggak boleh berpikir harus enggak. Tapi bahwa di dalam kehendak saya yang bebas itu tidak mutlak. Yang bebas itu pikiran saya apa semua, saya bertanggung jawab atas hidup saya. Tapi di balik itu ada tangan Bapa di sorga yang misterius, yang mengatur atau menulis atau menentukan segala jalan kehidupan saya. Ini satu ya. Kemudian mari kita baca lagi Yesaya 45. Ayat yang ke-6 bawahnya itu, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini ya. Kemudian juga di kitab Amos itu dikatakan juga sama dengan ini. Amos 3 ayat 6, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Artinya apapun juga, mau terang, mau gelap, mau nasib malang, mau nasib mujur, malapetaka atau apa, itu semua Tuhan yang buat ya. Bapa di sorga yang buat itu. Saya nggak percaya bahwa iblis yang buat itu. Kalaupun iblis yang melakukannya, itu dia karena diperintahkan Tuhan. Dan dalam kasus Ayub itu dia melakukan itu karena dia diperintahkan ya. Karena semuanya diatur oleh Bapa di sorga. Itu yang saya kenal ya. Kemudian mari kita baca Kisah Para Rasul yang pasal ke-7 ini, 17 ayat yang saya pakai ILT ini, ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup. Ini Paulus sedang khotbah ini di Athena ini pada orang-orang yang belum percaya. Dia bilang gini, sebab di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Tidak ada satupun makhluk yang ada di luar Tuhan. Karenanya tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai kehendak bebas mutlak tanpa Tuhan ketahui, tanpa Tuhan yang ngatur. Tidak. Semua makhluk ada dan bergerak di dalam Dia. Artinya dialah yang mengontrol, dialah yang mengatur, dialah yang menentukan jalan hidup semua makhluk. Kita tahu juga iblis itu adalah diciptakan oleh Bapa di sorga dengan suatu maksud. Adam pun jatuh itu juga rencana Bapa. Roma pasal 8 19 ayat 21. Nggak usah kita baca itu. Nah, jadi bagaimana ini? Setelah kita baca ayat-ayat ini ya, ada beberapa hal lah yang saya mau sedikit sharingkan, juga saksikan ya. Yang pertama, bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan, tidak ada kehendak bebas mutlak ya. Tapi sebagai pribadi tentu kita punya pikiran, perasaan, kemauan itu, dan kita bertanggung jawab untuk apapun yang kita perbuat. Namun sebenarnya di balik itu semuanya sudah diatur Tuhan. Sudah tertulis ya, sebelum saudara dan saya lahir sudah ditentukan hari-harinya. Enggak sebagian, tapi semua. Mazmur bilang begitu ya. Bahkan burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Kitab Injil itu mengatakan begitu ya. Nah jadi sekarang bagaimana? Saya setelah memahami hal ini, saya bersyukur akan segala sesuatu ya. Kenapa? Karena saya tahu yang menulis skenario hidup saya itu adalah Bapa di sorga yang mengasihi saya. Bapa di sorga yang mencintai saya, yang memperanakan saya oleh rohnya yang kudus itu. Dengan memberikan benih joy dalam batin saya. Dia Bapa saya. Kenapa saya mesti nggak bersyukur ya? Orang nggak ada, saya punya anak 3, nggak pernah saya merancang yang celaka dalam arti
membuat mereka sengsara, enggak. Kalaupun saya pernah pukul itu pakai tongkat, itu untuk mendidik dia. Ya, anak-anak ini umur 3 tahun lah kali udah kenal tongkat itu. Saya udah siapin tongkat itu untuk anak-anak, ya. Nah, jadi saya akibat pemahaman ini saya bersyukur dalam segala hal, mau yang enak, mau yang nggak enak, mau gagal, mau berhasil, mau sakit, mau apapun juga, saya bersyukur. Kenapa? Karena Bapa di sorga yang merancang itu demi kebaikan. Jadi nggak usah, nggak ada yang saya dalam hidup ini saya nggak menyesali apapun. Lahirnya saya, besarnya saya, apapun juga nggak ada. Masa depan nanti saya ujungnya itu saya nggak ada penyesalan apapun. Nggak ada yang perlu disesali. Ada rasa damai dalam batin, kepuasan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena pemahaman-pemahaman ini, ya. Karena Bapa yang atur semuanya. Itu satu, ya. Yang kedua, saya percaya karena Bapa di sorga itu penuh kasih, dia akan membuat cerita skenario itu yang happy ending. Hidup saya akan happy ending, hidup semua makhluk juga akan happy ending, ya. Itu yang saya pahami, ya, yang saya kenal Bapa di sorga itu. Dalam kekristenan tuh mayoritas kan seorang percaya neraka kekal tuh. Bapa sebagai menentukan orang yang dipilihnya bawa ke sorga, yang nyanyi-nyanyi di sana, sebagian lagi dilempar ke neraka selama-lamanya di sana. Itu bukan pengertian, itu bukan Bapa di sorga yang saya kenal tuh. Itu Bapa, kalau saya mau menilai ya, Bapa yang begitu, itu Bapa yang horor banget. Monster yang kejam. Makhluk yang ngeri gitu ya. Saya nggak mau lihat itu pun nggak mau saya. Itu yang melempar makhluknya selama-lamanya di neraka gitu, itu saya nggak mau kenal itu, ya. Tapi yang saya tahu dari Bapa di sorga yang Alkitab nyatakan, nggak begitu. Bapa di sorga yang dinyatakan di Alkitab ini dan yang adalah Bapa saya yang saya yakini, itu penuh kasih. Dia merancang segala sesuatu sehingga pada akhirnya bukan hanya hidup saya yang happy ending, tapi hidup segala makhluk happy ending. Sehingga Bapa menjadi semua dalam semua. Bapa yang penuh kasih itu bisa mengekspresikan dirinya, kasihnya, kemuliaannya, segala sesuatunya di dalam makhluk ciptaan dan melalui makhluk ciptaan. Happy ending banget, ya. Lagi pula ada nggak sih sutradara yang tolol gitu? Yang paling tolol lah, yang bikin cerita di mana akhirnya penjahatnya menang selama-lamanya, dia menyiksa jagoannya. Nggak ada itu, ya. Tapi itulah dunia kekristenan, mempercayai yang begitu, cerita horor begitu, ya. Bahkan kalau dibilang ini nanti dibilang bidat, sesat, universalisme, apa? Biarin aja. Masing-masing orang punya pengenalan akan Bapa di sorga yang beda-beda kok. Dalam pengertian tertentu, Tuhan kita tuh beda. Nggak sama. Nggak sama Tuhan setiap orang. Kenapa? Karena pengenalannya beda. Yang penting sekarang begini, mintalah terus kasih karunia Tuhan, biar kita bertumbuh. Bertumbuh semakin mengenal dia, semakin mengenal dia. Dulu juga saya punya pemikiran Bapa di sorga lempar manusia selama-lamanya ke neraka. Dan saya bersyukur saya nggak dilempar gitu ya. Tapi sekarang begitu saya pelajari Alkitab ini, bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa yang penuh kasih, nggak lagi saya berpikir begitu. Ngeri saya yang malahan berpikir seperti itu. Oke, inilah sedikit renungan. Semoga saudara dan saya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin memahami Bapa di sorga yang penuh kasih itu seperti apa. Haleluya. Amin.